Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahma. Saya ingin menjelaskan tentang pengaruh penambahan minyak serai terhadap kualitas abon ikan kakap. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan luaran. Kemudian ada tinjauan pustaka, metode penelitian yang berisikan tentang desain penelitian, alat dan bahan, pengamatan, dan prosedur penelitian. Kemudian ada biaya dan jadwal kegiatan. Ini meliputi anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Latar belakang. Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang cepat mengalami pembusukan karena di dalam kandungan ikan tersebut terdapat tinggi protein dan kadar air yang tinggi, sehingga produk ikan tersebut memiliki umur simpan yang rendah. Banyak ragam jenis ikan yang ada di perairan Indonesia. Yang paling utama yaitu pada ikan kakap merah. Jadi ikan kakap merah ini merupakan ikan yang hidup di air laut, memiliki rasa gurih dan kandungan kadar air dan proteinnya itu tinggi. Menurut Jacob 2015, ikan kakap merah memiliki kandungan kadar air sebesar 77,53%, abunya 1,42%, proteinnya 20,55%, lemaknya 0,27%, dan karbohidratnya 0,23%. Jadi, tingginya kadar air pada ikan kakap merah ini menyebabkan ikan kakap cepat mengalami pembusukan karena bakteri dapat tumbuh dengan kadar air yang tinggi. Oleh karena itu, perlunya dilakukan pengolahan pada produk ikan ini untuk meningkatkan kualitas pada ikan tersebut. Dengan adanya pengolahan produk ikan dapat meningkatkan nilai gizi dan meningkatkan mutunya. Banyak teknik yang dapat dilakukan pada pengolahan ikan kakap merah ini, salah satunya yaitu proses pengeringan. Salah satu bentuk teknik pengeringan pada ikan kakap merah ini yaitu mengolah daging ikan kakap merah menjadi abon yang bertujuan untuk mengurangi kadar air pada ikan kakap dan untuk meningkatkan umur simpannya. Abon ikan merupakan makanan yang terbuat dari daging ikan yang telah dipilih, kemudian dicuci, terus dilakukan pengukusan, lalu pemisahan duri-duri, penyuiran, kemudian penambahan bumbu, setelah itu ditumis untuk mengurangi kadar airnya. Pembuatan abon ikan dari ikan kakap merah ini karena kandungan protein yang tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai sumber protein pengganti daging. Kemudian kadar air yang tinggi pada ikan kakap merah dapat mempercepat pembusukan. Lalu kadar lemak yang rendah sehingga dapat mempengaruhi mutu dan masa simpan produk akhir. Selain itu, pemilihan ikan kakap merah ini dikarenakan ikan yang hidup di air laut itu cenderung memiliki daging yang tebal dan duri yang sedikit dibandingkan ikan yang hidup di darat. Kemunduran mutu pada produk abon ikan dapat terjadi seperti keteng ikan, jamur, dan bau amis. Jadi, untuk mengatasinya dilakukan uji penambahan minyak atsiri pada daun serai karena pada daun serai itu memiliki kandungan antioksidan, antibakteri, dan anti jamur yang dapat memperbaiki kualitas pada abon ikan kakap. Pada produksi minyak serai itu dilakukan melalui proses destilasi uap yang sebelumnya itu dikeringkan terlebih dahulu daun serainya di bawah sinar matahari sehingga dengan dilakukannya destilasi diperoleh minyak atsiri daun serai. Kemudian ada metode penelitian. Jadi metode penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan jenis eksperimental. Kemudian desain penelitiannya itu ada dua perlakuan, yaitu penumisan dengan minyak goreng dan penumisan dengan minyak serai. Sedangkan menggunakan 3 ulangan percobaan, yaitu abon ikan kakap yang ditumis dengan minyak goreng sepenuhnya, yang kemudian ada ikan kakap yang ditumis dengan 20% minyak atsiri daun serai, kemudian ada abon ikan kakap yang ditumis dengan 50% minyak atsiri daun serai. Kemudian ada prosedur pada pembuatan abon ikan kakap merah ini. Yang pertama itu ada pemilihan, kemudian dicuci, kemudian dilakukan pengukusan, lalu pemisahan duri, kotoran, ekor, dan kotoran lainnya. Kemudian dilakukan penyuiran pada daging ikan,
Setelah itu penambahan bumbu, dan yang terakhir itu penumisan sampai kadar air pada ikan tersebut itu berkurang atau hilang. Kemudian ada biaya dan jadwal kegiatan. Pada anggaran biaya, perlengkapan yang diperlukan itu yang terdapat pada tabel saya isi dengan seperti alat-alat yang digunakan pada saat pemrosesan pembuatan abon ikan kakap seperti food processor, kompor gas, dan lain sebagainya. Kemudian bahan habis pakai itu maksudnya bahan yang digunakan seperti ikan kakap merah, gula, garam, MSG, dan lain sebagainya. Perjalanan dalam kota saya isi dengan transportasi ke supermarket. Pada jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel dari penyiapan alat dan bahan, pembuatan produk, evaluasi, sampai uji organoleptik, uji sensorik, analisis data, kemudian ada penyusunan laporan perkembangan, dan ada penyusunan laporan akhir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.